Para mahasiswa yang budiman, selamat datang kembali di perkuliahan Pancasila. Hari ini kita akan mengeksplorasi bagaimana Pancasila sebagai dasar negara, kedudukan dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Mari kita telaah bagaimana Pancasila membentuk struktur hukum dan politik Indonesia serta perannya yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan keadilan di tengah keberagaman bangsa kita. Selamat belajar. Mari kita mulai dengan membahas apa dasar negara itu. Lalu seberapa penting konsep ini bagi sebuah negara. Dasar negara merupakan fondasi yang mendasari struktur dan fungsi suatu negara. Secara etimologis, ada beberapa istilah yang penting untuk memahami konsep ini. Yang pertama, Grundnorm, Rättside, Statside, dan filosofis Grundslag. Grundnorm atau dasar negara adalah prinsip fundamental yang menjadi dasar semua hukum dan aturan dalam suatu negara. Selanjutnya ada Rättside. Rättside ini merujuk pada cita-cita hukum atau konsep dasar mengenai sistem hukum yang berlaku. Statside, cita-cita negara atau visi konsep ideal mengenai bentuk atau tujuan negara ini. Dan yang terakhir, filosofi Grundslag atau dasar filsafat negaranya adalah prinsip-prinsip filosofis yang mendasari sistem politik dan hukum suatu negara. Jadi, istilah-istilah ini bekerja sama untuk membentuk dasar negara yang solid, menyediakan fondasi hukum, mengarahkan sistem hukum, dan membentuk tujuan negara, serta memberikan dasar filosofis. Secara terminologis, dasar negara adalah landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Jadi prinsip-prinsip ini prinsip fundamental yang menjadi landasan bagi pembentukan, pengorganisasian, dan pelaksanaan pemerintahan. Dasar negara itu semacam fondasi yang kuat bagi sebuah negara. Seperti halnya fondasi bangunan rumah, dasar negara memberikan landasan yang kokoh bagi pembangunan dan perkembangan negara. Jadi tanpa dasar negara yang kuat, sebuah negara akan sulit untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk memahami dan menghormati dasar negara. Selanjutnya, lalu apa yang menjadi dasar negara Indonesia? Dan bagaimana dasar negara tersebut membentuk struktur pemerintahan dan hukum di negara kita? Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dapat dijelaskan dari berbagai perspektif, baik secara etimologis, terminologis, ataupun historis. Secara etimologis, Pancasila itu terdiri dari dua kata, panca yang berarti 5, sila yang berarti prinsip gitu ya, atau nilai. Jadi secara etimologis Pancasila itu berarti 5 prinsip atau 5 sila gitu ya, yang merujuk pada 5 nilai dasar yang membentuk landasan filosofis atau ideologis dasar negara Indonesia. Secara terminologis, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berarti prinsip-prinsip fundamental gitu ya, yang menjadi fondasi untuk membentuk hukum dan perundang-undangan, membentuk sistem pemerintahan, dan sebagai nilai sosial atau etika gitu ya, mengatur norma-norma sosial, moral dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui, Pancasila itu terdiri dari 5 sila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara historis, Pancasila itu diusulkan oleh Soekarno atau diperkenalkan gitu ya pada sidang BPU PKI. Sehingga nantinya diperkenalkan secara publik pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Indonesia setelah kemerdekaan gitu ya. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 diikuti dengan penetapan Pancasila oleh PPKI sebagai dasar negara.
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting yang sangat luas, mencakup berbagai aspek sistem hukum dan pemerintahan. Berikut adalah penjelasan mengenai kedudukan Pancasila dalam konteks sebagai sumber dari segala sumber hukum, suasana kebatinan, dari Undang-Undang 45, cita-cita hukum, lalu sebagai norma penyelenggara pemerintah dan negara. Dalam sebagai sumber dari segala hukum, ini berarti bahwa Pancasila merupakan sumber dasar hukum tertinggi yang menjadi acuan dalam pembuatan, pelaksanaan, penegakan semua jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia gitu ya. Jadi contohnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 dan peraturan perundang-undangan lainnya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terkandung pada Pancasila. Lalu Pancasila sebagai suasana kebatinan, ini berarti bahwa Pancasila memberikan nuansa ataupun karakter filosofis yang melatar belakangi dan membentuk isi serta interpretasi dari Undang-Undang 45. Jadi Pancasila mencerminkan nilai-nilai dasar yang membimbing penyusunan dan pengembangan Undang-Undang 1945 gitu ya. Contoh-contohnya misalnya prinsip Pancasila seperti keadilan sosial dan persatuan Indonesia itu mempengaruhi penafsiran dan implementasi pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945. Selanjutnya Pancasila sebagai cita-cita hukum. Berarti Pancasila di sini berfungsi sebagai tujuan ideal yang ingin dicapai dalam sistem hukum Indonesia gitu ya. Pancasila mencerminkan aspirasi atau tujuan-tujuan hukum yang ingin diwujudkan dalam kehidupan berbangsa gitu ya. Seperti keadilan, persatuan, dan kesejahteraan sosial gitu. Sehingga nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila ini menjadi cita-cita dalam pembuatan undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Misalnya seperti itu contohnya. Lalu selanjutnya yang terakhir Pancasila sebagai norma penyelenggara dan pemerintah negara. Pemerintah dan negara di sini artinya Pancasila menjadi pedoman dan standar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara gitu ya. Semua kebijakan, keputusan, dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan prinsip Pancasila. Gitu. Contohnya misalnya Pancasila menjadi dasar negara dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. Jadi memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki urgensi yang sangat signifikan, baik dari segi pendekatan institusional maupun personal. Dari institusional sebagai fondasi hukum dan pemerintahan gitu ya, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia gitu. Jadi semua peraturan undang-undang harus selaras dengan Pancasila, memastikan bahwa hukum itu tidak hanya bersifat legal gitu, tetapi mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa gitu ya. Secara stabilitas sosial dan politik dalam masyarakat yang heterogen tentu saja misalnya Pancasila berperan sebagai alat pemersatu gitu ya. Dia mencoba mengintegrasikan berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya. Jadi membantu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa gitu ya. Sebagai pencegahan konflik misalnya gitu. Dengan prinsip-prinsip seperti keadilan dan persatuan. Jadi mengurangi ketegangan sosial dan politik gitu ya. Serta mencerminkan atau meminimalkan potensi konflik di masyarakat. Lalu ada kesejahteraan sosial. Nah, prinsip kesejahteraan sosial ini berhubungan dengan keadilan sosial. Bagaimana Pancasila mendorong pembuatan kebijakan secara institusional gitu ya, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Ini mencerminkan komitmen negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Secara personal, identitas dan karakter bangsa gitu ya, dalam artian pembentukan karakter, Pancasila ini mencoba membentuk karakter dan jati diri individu sebagai warga negara.
Nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan, persatuan gitu ya, persatuan individu dalam berperilaku dan berinteraksi dengan sesama, maupun rasa nasionalisme misalnya. Pancasila mengajarkan nilai-nilai kebangsaan atau kebanggaan terhadap cinta tanah air gitu ya, dan identitas sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dalam konteks etika dan moral, Pancasila memberikan pedoman moral yang membantu individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan integritas dan tanggung jawab. Nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan gitu ya, memandu tindakan pribadi dalam keputusan sehari-hari. Jadi mengajarkan individu untuk berkontribusi pada masyarakat secara positif gitu. Seperti misalnya melalui kegiatan sosial dan partisipasi dalam proses demokrasi. Lalu selanjutnya ada penyuluhan dan pendidikan. Nah, di sini Pancasila ataupun pendidikan Pancasila di sekolah dan lembaga pendidikan membentuk pemahaman ataupun penerimaan nilai-nilai dasar negara gitu ya. Membantu generasi muda untuk menginternalisasi prinsip-prinsip tersebut. Konsep dasar hukum dan hak misalnya meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara gitu, serta bagaimana hak-hak tersebut dapat dijalankan secara adil sesuai dengan prinsip Pancasila. Pancasila memiliki landasan sosiologis yang kuat dalam konteks kehidupan sosial, kesejahteraan sosial, dan pendidikan budaya di Indonesia. Misalnya kehidupan sosial. Pancasila sebagai dasar negara menciptakan norma-norma sosial yang mendukung integrasi dan keharmonisan di masyarakat yang pluralistik gitu ya, serta mengajarkan toleransi misalnya dan penyelesaian konflik secara damai gitu. Kesejahteraan sosial, prinsip Pancasila, prinsip keadilan sosial dalam Pancasila ini mendorong upaya pengurangan ketimpangan misalnya dan penciptaan kebijakan yang mendukung kesejahteraan sosial secara merata gitu ya. Jadi memberikan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat gitu. Lalu secara pendidikan budaya, Pancasila berperan dalam pendidikan karakter dan pelestarian budaya, misalnya mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, serta mendukung penghargaan terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Dalam landasan historis, proses perumusan Pancasila dirumuskan oleh BPUPKI dan disempurnakan oleh PPKI secara historisnya gitu ya. Setelah proklamasi kemerdekaan, proses ini melibatkan diskusi yang mendalam dan perubahan untuk menghasilkan 5 prinsip dasar yang diterima secara konsensus. Secara kemerdekaan, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai bagian dari penataan negara setelah proklamasi kemerdekaan. Ini menanda awal era baru dalam sejarah Indonesia. Lalu secara konteks perjuangan dan kesepakatan, Pancasila lahir dari perjuangan tentu saja. Perjuangan melawan kolonialisme gitu ya. Dan hasil kompromi ideologis antar berbagai kelompok untuk mencerminkan aspirasi nasional gitu ya. Jadi mencerminkan konsensus yang luas gitu. Dan komitmen untuk menciptakan bagaimana dasar negara yang inklusif dan stabil gitu ya. Secara historis, Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan proses perumusan yang melibatkan berbagai tokoh dan latar belakang, serta kesepakatan yang menegaskan pentingnya Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologis bagi negara Indonesia gitu. Yang terakhir secara yuridis ya, pembukaan Undang-Undang 45, Pancasila diakui sebagai dasar negara dalam alinea keempat misalnya ya, dalam pembukaan Undang-Undang 45 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah pedoman utama dalam penyusunan dan penerapan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang ini menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945 gitu ya. Jadi mengatur hierarki peraturan perundang-undangan gitu. Tentu saja dengan Pancasila sebagai dasar tertinggi. Yang terakhir ada TAP MPRS nomor 28 gitu ya.
tahun 98, di ketetapan ini menegaskan Pancasila sebagai ideologi negara yang tidak dapat diubah dan harus dijunjung tinggi, serta dalam hal ini melindungi Pancasila dari upaya-upaya perubahan ideologi seperti itu. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya selama sesi ini. Semoga materi yang telah kita bahas kali ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.